Selamat bertemu kembali teman-teman pecinta otomotif. Di video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan mobil Timur DOHC yang susah hidup saat mesin panas. Tapi sebelumnya saya tegaskan sekali lagi ya teman-teman, di sini kita hanya membahas mengenai mobil yang susah hidup saat mesin panas, bukan mengenai mobil yang tidak bisa hidup sama sekali. Karena kalau mengenai mobil yang tidak bisa hidup sama sekali itu lain lagi pembahasannya ya teman-teman. Dalam hal ini ada 3 bagian komponen yang berperan untuk menghidupkan mesin saat mobil di starter. Yang pertama, aki atau baterai mobil. Yang kedua, dinamo starter. Dinamo starter letaknya di bawah ini ya teman-teman ya, di bawah ini. Dan yang ketiga adalah relay kaki 5. Jadi saat mobil kita starter, aki berfungsi sebagai pemberi arus listrik untuk menghidupkan dinamo starter. Dinamo starter berfungsi sebagai penggerak awal mesin, dan relay kaki 5 ini sebagai penghantar arus kelistrikan untuk seluruh sistem kelistrikan pada mesin. Jadi dalam kasus seperti ini selalunya adalah salah satu dari 3 komponen tersebut yang bermasalah. Apakah baterai yang lemah ataukah dinamo starter yang lemah ataukah relay kaki 5 yang lemah. Sebenarnya kita bisa saja mengetahui sumber permasalahannya dengan melihat gejalanya ya teman-teman. Nah, seperti pada 2 rumusan ini. Yang pertama, starter berat. Harus menunggu mesin dingin barulah starter normal. Dalam kasus ini permasalahan berada di antara 2 komponen, yaitu antara aki yang lemah atau dinamo starter yang lemah. Dan yang kedua, starter ringan tapi sulit untuk menghidupkan mesin. Harus di starter beberapa kali barulah mesin bisa hidup. Dalam kasus ini permasalahan berada pada arus kelistrikan di relay kaki 5. Kedua rumusan tersebut bisa saja kita jadikan sebagai diagnosa awal ya teman-teman, walaupun masih mengambang dan membuat kita dilema, sehingga memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi, dan bisa saja membuat kita menjadi salah dalam memvonis komponen yang kita anggap rusak atau bermasalah. Nah, untuk kasus seperti ini, saya menganjurkan teman-teman untuk membuat 2 hal yang dapat mempermudah kita dalam menganalisa permasalahan tadi. Hal ini perlu kita lakukan untuk menghindari salah vonis dari ketiga komponen tadi. Yang pertama, untuk dinamo starter yang di bawah sini ya teman-teman, dinamo starter letaknya di bawah. Kita pastikan terlebih dahulu suplai arus kelistrikannya dalam keadaan baik. Caranya dengan menambahkan kabel ground langsung dari aki negatif ke bagian bracket dinamo starter untuk arus negatifnya ya teman-teman. Dan untuk arus positif atau untuk apinya, di sini kita menambahkan sistem relay. Nah, jadi untuk arus negatifnya kita langsung menambahkan kabel ground dari negatif aki langsung ke bracket dinamo starter. Dan untuk arus positifnya di sini kita menambahkan sistem relay untuk arus positifnya. Saya terangkan sedikit ya teman-teman mengenai relay ini ya. Jadi kabel asli bawaan mobil yang tadinya sebagai penghantar arus positif yang nempel pada dinamo starter itu, kalau teman-teman raba itu ada soket ya teman-teman ya, nempel di dinamo starter itu kita cabut. Jadi kabel penghantar arus asli itu kita jadikan hanya sebagai pengantar sinyal, itu yang kita arahkan ke
relay kaki 4. Jadi kabel itu yang tadinya untuk menghantarkan arus untuk menghidupkan dinamo starter, itu sekarang kita hanya jadikan dia sebagai pengantar sinyal untuk menghidupkan relay. Jadi untuk menghidupkan dinamo starter itu kita memakai langsung api dari arus positif baterai. Jadi arus positif baterai ini yang kita hubungkan ke relay. Saya yakin teman-teman pasti mengerti ya cara memasang relay ini. Jadi garis besarnya seperti itu. Jadi nanti kabel yang dari relay, kabel baru itu yang kita salurkan ke bawah, yang kita sambungkan ke soket dinamo starter untuk menghantarkan arus positif dari aki langsung. Itu yang menggantikan kabel aslinya yang sekarang kita jadikan hanya sebagai penghantar arus di sini. Jadi kabel untuk arus negatifnya langsung dari aki negatif, dan arus positifnya apinya itu nanti akhirnya juga kita pendekkan jalurnya langsung dari aki positif. Begitu teman-teman. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah untuk aki ya teman-teman, yaitu dengan membuat voltmeter sebagai alat untuk memantau kualitas arus voltase aki pada mobil kita. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dengan voltmeter ini kita dapat mengetahui kualitas dari voltase aki atau baterai mobil kita, khususnya di saat kita akan menghidupkan mesin mobil kita. Saya akan menerangkan sedikit mengenai alat voltmeter ini. Voltmeter ini saya beli di online sangat murah ya teman-teman ya. Saya beli di bawah 50 ribuan. Kabelnya 2, terus saya pakaikan ini konektor. Jadi cara pasangnya pun sangat mudah. Kalau untuk di cover ini, cover penutup bawah dashboard, jadi ini saya pakaikan plat seperti plat seng ya teman-teman ya. Saya lubangi sesuai dengan ukurannya. Lalu ini nanti saya masukkan ke sini. Nah, ke sini nanti dia langsung mengunci karena ada kunciannya di samping-samping ini. Nah, seperti ini jadinya ya teman-teman. Nah, ini dari belakangnya. Nah, seperti ini dia. Di samping tombol untuk membuka bagasi. Ini ada saya buat video tutorialnya di video saya yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi ini tombol pembuka bagasi, ini voltmeter. Begitu teman-teman. Cara menginstal perkabelannya juga sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi ini ada 2 kabel, satu positif, satu negatif. Yang negatifnya teman-teman nanti gabungkan saja ke bagian yang untuk ke ground ya teman-teman ya, untuk di baut. Yang satu lagi ini kabel positifnya teman-teman ambil nanti dari api kontak on. Nanti teman-teman buka, biasa dia ada di sini, yang segerombol ini. Nanti teman cek satu persatu pakai tes pen DC ya.
Jadi kalau kontak di on kan, dia ada apinya gitu, dari api kontak on. Setelah kita membuat dua hal yang tadi, saya akan memberikan contoh simulasi mengenai permasalahan mobil Timor susah hidup di saat mesin panas, seperti pada judul video saya ini. Jadi begini teman-teman, sebelum kita menstarter mobil di saat kontak on, khususnya di saat mobil dalam keadaan panas ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat berapa besar voltase aki pada mobil kita. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Dengan voltase 12,2 atau kita anggap 12 volt. Ini menunjukkan bahwasanya baterai dalam keadaan baik. Tapi apabila voltmeter menunjukkan angka yang jauh di bawah angka 12 volt, berarti aki dalam keadaan drop, sehingga kita akan sia-sia untuk lanjut menstarter mobil karena sudah bisa dipastikan bahwa aki tidak akan mampu untuk menghidupkan dinamo starter. Kalau seperti ini, dengan 12 volt normalnya baterai pasti mampu untuk menghidupkan dinamo starter apabila dinamo starter dalam keadaan baik juga, dan mesin akan hidup apabila dinamo starter bekerja dan relay kaki 5 dalam keadaan baik. Dengan voltmeter ini, kita sudah bisa untuk menarik satu kesimpulan yang pasti, yaitu apakah aki dalam keadaan baik atau tidak. Dalam contoh seperti ini, berarti kondisi aki dalam keadaan baik. Setelah kita pastikan aki dalam keadaan baik, maka selanjutnya kita lihat reaksi dinamo starter di saat kita mulai menstarter mobil. Apabila dinamo starter terasa berat, maka sudah bisa kita pastikan bahwa dinamo starter dalam keadaan lemah. Karena kita sudah mengetahui sebelumnya bahwasanya aki dalam kondisi baik, sehingga tidak bisa memvonis aki sebagai penyebab beratnya putaran dinamo starter. Apabila dinamo starter terasa ringan, tetapi mesin tidak juga bisa hidup. Ini yang sering disebut hanya cengengesan saja ya teman-teman ya. Maka sudah bisa kita pastikan bahwa permasalahan berada pada jalur kelistrikan relay kaki 5. Karena kita sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya aki dalam keadaan baik dan dinamo starter bekerja dengan baik. Demikian teman-teman, semoga dengan cara tadi teman-teman bisa lebih mudah untuk mengetahui sumber permasalahan dan menghindari salah vonis pada kasus mobil Timor DOHC yang susah hidup saat mesin panas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.